Nah, di sini sebelum kita mulai pelajarannya, jadi hari ini Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama uh, nama Ibu adalah Anissa Soraya. Tapi di SMK sini Ibu biasa dipanggil dengan Bu Anissa. Ibu adalah Kakom di Tata Boga mulai tahun ajaran 2020 sampai 2021. Ibu asalnya dari Jogja dan pindah ke Nganjuk baru sekitar setahun yang lalu. Jadi maafkan Ibu kalau misalnya kita nanti banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa Jawa yang di Jogja dengan yang di Nganjuk ini cukup berbeda dan Ibu tuh belum terlalu menguasai bahasa 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 Jawanya Nganjuk gitu. Oke, jadi di slide ini kita akan belajar tentang tentang ilmu gizi. Jadi gizi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ghidza, yang berarti makanan. Jadi gizi itu akan selalu diidentikan dengan makanan. Kemudian ilmu gizi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Nah, ilmu gizi ini juga berkaitan juga itu dengan ilmu pangan, kemudian estetika makanan atau gastronomi juga, tata boga. Pokoknya sebenarnya kaitan ilmu gizi itu banyak banget. Nggak cuman gizi tok atau tata boga tok atau ilmu pangan tok gitu. Jadi satu dan lain itu berkaitan. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, jadi di slide ini kita akan belajar tentang pengertian ilmu gizi. Ada dua yang saya uh, masukkan di slide ini ya. Yang pertama adalah proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh serta menghasilkan tenaga. Bayi Irianto tahun 2006. Kemudian yang kedua ada gizi adalah satu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digestif, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengelolaan zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Ini Bayi Supariasa tahun 2002. Jadi intinya sebenarnya ilmu gizi itu adalah satu ilmu kesehatan yang mempelajari bagaimana makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bagaimana pencernaan zat gizi tersebut, kemudian distribusinya seperti apa. Ini ada transportasi penyerapan, kemudian transportasi itu ada uh, penyaluran zat gizi yang sudah tercerna tadi, kemudian metabolisme. Jadi metabolisme itu tuh kayak semacam bagaimana dia itu zat gizi sudah tercerna, sudah tertransportasi, ditransportasikan, sudah diedarkan ke organ-organ tubuh yang diperlukan. Kemudian bagaimana zat gizi ini melaksanakan tugasnya di organ tersebut. Kayak misalnya uh, kayak otak nih, otak kan butuh asam lemak tak jenuh, DHA atau omega 3. Sedangkan DHA ini sumbernya salah satunya adalah kalpukat. Jadi kalpukat masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia diserap, kan keluar nih DHA-nya. DHA sudah ada, ditransfer ke otak. Nah, gimana sih DHA ini berfungsi untuk menjaga kesehatan otak? Nah, itu disebut dengan metabolisme. Metabolisme metabolisme zat gizi gitu. Jadi sedetail itu ilmu gizi itu mempelajari tentang satu bahan makanan atau satu zat gizi yang terkandung dalam satu bahan makanan. Ya kalau misalnya kita mau simpulkan ya sebenarnya pengertian ilmu gizi yang paling paling sederhana adalah ilmu gizi yang menganalisis pengaruh pangan yang dikonsumsi terhadap kesehatan manusia. Makanya kan tadi saya bilang contohnya seperti itu. Jadi mulai dari bagaimana sih DHA tadi itu atau asam lemak omega 3 itu tadi masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia terserap, didistribusikan ke otak, dan si DHA ini gimana caranya dia bisa memelihara kesehatan otak. Itu gimana caranya? Itu dipelajari di ilmu gizi. Tapi ini levelnya level
dahsyat, maksudnya level udah S1 S2, jadi kita nggak akan belajar sedetail itu, tenang aja. Nah, untuk slide ini kita akan mempelajari tentang beberapa definisi yang terkait ilmu gizi yang harus kalian ketahui. Yaitu yang pertama tadi ada ilmu gizi atau nutrition science. Jadi ilmu yang mempelajari tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan ya. Kemudian ada zat gizi atau nutrients, yaitu adalah ikatan kimia yang diperlukan untuk tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Kemudian yang ketiga ada gizi atau nutrition, yaitu adalah satu proses organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, serta mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. Kemudian yang keempat ada status gizi, yaitu adalah suatu keadaan tubuh akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, jadinya overweight atau gemuk. Kemudian kalau terlalu sedikit, jadinya underweight atau terlalu kurus. Itu. Nah, kalau ini ada istilah dari Tata Boga yang biasanya terkait dengan ilmu gizi. Yang pertama adalah bahan makanan, yaitu adalah makanan dalam keadaan mentah. Dalam bahasa Inggris hanya digunakan satu kata untuk menyatakan makanan, pangan atau bahan makanan, yaitu food. Kemudian bahan makanan contohnya adalah beras, sayuran mentah, serta daging ketika telah diolah dan bahan makan tersebut sudah dapat dimakan. Kemudian yang kedua ada makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi dan atau unsur-unsur atau ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh yang berguna bila dimasukkan dalam tubuh. Jadi kalau bahan makanan tadi itu dia posisinya masih mentah, kemudian kalau makanan itu yang sudah matang. Tuh, perbedaannya di situ. Kemudian yang terakhir ada pangan adalah istilah umum untuk semua bahan yang dapat dijadikan makanan. Oh, oke, di slide ini kita akan belajar tentang jenis zat gizi. Jadi zat gizi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu zat gizi makro, yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar atau banyak. Kemudian zat gizi mikro yang adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau kecil. Ingat ya perbedaan, kalau kamu pakainya A berarti butuh banyak, kalau I berarti butuh sedikit. Makro sama mikro. Nah, di sini sudah ibu masukkan, sudah ibu bagi zat gizi makro itu ada apa aja. Yang pertama itu ada karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian zat gizi yang termasuk dalam zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya karbohidrat, lemak, dan protein ini memang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Tapi untuk zat gizi mikro ya kayak vitamin, mineral, dia itu jumlahnya hanya dibutuhkan dalam jumlah yang miligram, bukan yang gram gitu kan. Kalau yang makro tadi kan butuhnya berapa gram, berapa ratus gram, berapa ratus gram, berapa ratus gram. Tapi kalau mikro itu dibutuhkan hanya dalam jumlah yang miligram atau mikrogram. Karena dia fungsinya itu hanya sebagai pelengkap. Jadi meskipun dia sebagai pelengkap, dia masih tetap dibutuhkan dalam tubuh. Kebutuhan kita setiap hari itu sama gitu loh. Jadi kalau misalnya hari ini ibu butuh vitamin C sebesar 10 kayak gini. Kebutuhan harian kita vitamin C itu adalah sekitar 100 miligram ya per hari. Itu kalau misalnya orang sehat tidak sakit ya. Uh, Jumlahnya kan jauh lebih sedikit dibandingkan ibu butuh karbohidrat. Karena karbohidrat itu kan kita butuh sekitar hampir separuh dari kebutuhan energi kita harian kita kan. Jadi meskipun dia itu dibutuhkan jalan jumlah yang hampir sepersepuluhnya, tapi itu tetap butuh. Karena kalau misalnya ibu nggak mencukupi vitamin C ibu sehari tadi itu yang 100 mg tadi itu, nanti uh, akan terjadi hal-hal yang nggak baik, kayak misalnya gampang berdarah atau kemudian gampang sakit gitu-gitu. Jadi fungsinya dari vitamin dan mineral itu adalah uh, sebagai
sesuatu yang mempertahankan kesehatan tubuh kita. Kalau misalnya tadi yang makro itu adalah fungsi utamanya adalah sebagai uh, penyedia tenaga atau energi untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari gitu. Jadi bedanya kayak gini. Kalau kamu tuh kekurangan zat gizi makro, kamu tuh akan kerasa banget kayak lapar. Lapar itu kan ada sesuatu yang kamu bisa rasakan gitu kan. Tapi kalau misal kamu kekurangan zat gizi mikro, itu tuh hasil kayak hasilnya kekurangan itu tuh nggak sekarang, tapi kalau misalnya sudah akumulatif gitu loh. Misalnya kamu sebulan nggak makan vitamin C sama sekali, itu mesti nanti kamu tuh gampang sakit, kulit kamu kusam, terus kemudian gampang capek. Nah, itu kan karena kamu akumulatif nih, setiap hari kamu tidak memenuhi kebutuhan zat gizi mikromu gitu. Hasilnya selalu akumulatif. Tapi kalau zat gizi makro yang kekurangan zat gizi makro itu langsung kelihatan kayak lapar, lemas, lesu gitu. Paham ya?